Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fiatul Zainab. Di sini saya akan mempresentasikan PPT kelompok saya yang berjudul Manfaat Pembentukan Karakter Disiplin di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Oke, latar belakangnya. Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan agama Islam yang tertua dan tradisional di Indonesia, yang telah terjerumus oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Pada mulanya merupakan sistem pendidikan Islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Indonesia. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini di PPT ini rumusan masalahnya ada 3, yaitu 1. Langkah-langkah apa saja yang diterapkan dalam pembentukan karakter disiplin di Pondok Pesantren Al-Qadiri? 2. Apa manfaat pembentukan karakter disiplin di Pondok Pesantren Al-Qadiri? 3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam menerapkan pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Al-Qadiri? Visi dan misi dari Pondok Pesantren Al-Qadiri yaitu menjadikan santri yang berakhlakul karimah, yang dijelaskan sebagai berikut. Dalam menggapai kedisiplinan, para santri di Pondok Pesantren Al-Qadiri ada beberapa kegiatan yang dilakukannya sehari-hari. Mulai dari subuh anak-anak jamaah subuh. Setelah itu biasanya ada yang namanya program tafsir yang sesuai dengan hari. Kemudian setelah itu persiapan berangkat sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 12 siang. Setelah itu langsung jamaah duhur. Setelah jamaah duhur kembali lagi ke sekolah. Kemudian setelah itu sampai jam setengah 2 mereka siap-siap untuk makan, atau mereka yang istihadah bisa beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu peraturan pendukung pembentukan karakter. Peraturan yang menunjang sikap kedisiplinan para santri antara lain peraturannya. Untuk peraturan di Pondok Pesantren Al-Qadiri banyak. Salah satu contohnya semisal mereka izin pulang dan mereka tidak kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pondok pesantren itu, maka akan mendapatkan sanksi tersendiri. Di sini narasumber hanya memberikan sebagian kecil contohnya, dan masih banyak lagi. Beberapa program kegiatan di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Kegiatan di pondok pesantren ini sangat padat sekali. Di sini banyak kegiatannya. Kegiatan dimulai dari majelis taklim malam Rabu, majelis taklim tafsir Jalalain. Tafsir ini biasanya disampaikan oleh pengasuh kita yaitu Kiai Haji Ahmad Mujaki Syah. Kemudian pagi harinya ada majelis taklim yaitu majelis taklim Tanbihul Ghafilin, dan biasanya yang membawa tafsir ini adalah Lora Umar. Kemudian yaitu ada program LBA. Program LBA itu mencakup program tilawatil Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan LPBA sendiri yaitu program muhadasah. Kemudian selanjutnya dari program kegiatan khitobah, kegiatan ini ada 2, yaitu khitobah wilayah dan khitobah per kamar. Di sini itu kegiatan khitobah wilayah itu dilaksanakan 1 bulan sekali, atau ada hari-hari Islam besar seperti itu biasanya. Isi dari kegiatan tersebut ada mukadimah. Mukadimah tersebut ini seperti MC, pidato, kemudian qiraatul Quran dan lain sebagainya. Ada juga namanya khitobah kamar. Isinya sama seperti khitobah wilayah tersebut. Itu kegiatannya dari program Ubudiyah. Di pondok pesantren ini juga ada kegiatan MTS unggulan. Biasanya kegiatan ini dimulai jam 7 sampai jam 5. Itu ada program unggulan di MTS unggulan. Kegiatan di Al-Qadiri ini padat sekali, dan juga ada kegiatan yang lebih besar lagi seperti manakib. Biasanya kegiatan manakib ini juga ada kegiatan dilaksanakan 1 bulan sekali. Kemudian yang berdatangan itu bukan hanya Jawa, tetapi dari luar-luar seperti Jakarta, Malaysia, luar negeri pun ada banyak sekali. Dan para jamaah Al-Qadiri ini namanya itu Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manfaat pembentukan karakter disiplin. Khusus pribadi narasumber ini dijelaskan
beliau dapat banyak banget yang didapatkan dari Pondok Pesantren Al-Qadiri, seperti amalan manakib yang awalnya dia tidak tahu apa sih isi dari manakib, dan setelah dia mondok di sini di Al-Qadiri itu dia jadi tahu. Kemudian pengalamannya, dia dulu di Al-Qadiri menjadi amiyah. Nah, di sini amiyah itu yaitu keamanan. Keamanan itu adalah seperti tangan kanannya pondok pesantren itu sendiri, yang mengatur segala peraturan, yang menghukum anak-anak yang melanggar seperti itu. Dan sekarang dia diangkat lagi menjadi tarbiyah. Tarbiyah itu seperti menghadiri majelis taklim atau mengkaji ilmu kitab. Jadi pengalaman narasumber ini banyak yang didapatkan. Juga dia bisa mengajar di Al-Qadiri itu sendiri, dan juga bisa belajar lebih dewasa lagi dalam memimpin adik-adik santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Qadiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vita Permatasari akan memaparkan tentang harapan Pondok Pesantren Al-Qadiri. Di sini harapan tersebut adalah ingin pondok pesantren lebih berkembang dan lebih maju lagi, terutama dalam bidang kitab, kemudian dalam bidang Al-Quran. Dan juga harapannya yang lebih besar lagi dari pengasuh, yaitu Syekhul Al-Kiram Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Beliau berharap ke depannya lagi yaitu mencapai 5.000 santri itu. Itu harapan beliau. Ya, semoga apa yang diharapkan beliau semoga tercapai. Amin. Dan yang bab ketiga adalah penutup. Di sini di penutup terdapat kesimpulan dan saran. Dan kesimpulan di sini adalah berdasarkan data yang sudah disebutkan bahwa karakter disiplin harus selalu dikembangkan di dalam setiap lembaga agar santri atau siswa-siswi menerapkannya di dalam setiap aspek yang ada. Dan berikut adalah tentang saran. Sarannya adalah penulis berharap agar pembaca memiliki sikap kedisiplinan yang selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Tanamkan dan rekatkan di diri sendiri dan dapat mengerti betapa pentingnya kedisiplinan itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya Vita Permatasari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.